Sebuah gebrakan yang cukup dahsyat ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di tanggal 24 Februari 2025 kemarin. Di tanggal itu, Danantara resmi diluncurkan dan siap untuk mengelola aset-aset strategis negara. Di tanggal yang sama, Kejaksaan mengipas sayapnya dengan menetapkan 7 tersangka kasus dugaan impor minyak yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Angka kerugian yang sangat bombastis tentunya. Bagaimana menurut Anda? Kalau dilihat-lihat, nampaknya Pak Presiden serius ingin mempertegas kekuatannya sebagai pemimpin rakyat. Pak Presiden ingin mempertegas perbaikan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai kekuatan negara yang selama ini terkekang oleh campur tangan berlebihan oligarki dan kapitalisme asing. Kita tahu pula masalahnya cukup rumit dan menantang, tapi nggak ada pilihan lain, hajar pengganggu dari dalam maupun dari luar, dan ciptakan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan. Jangan seperti sekarang ini, kacau balau yang berdampak pada seluruh lini kehidupan. Tak hanya soal penegakan hukum yang lemah, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang masih menganga adalah dampak berantai dari ketidakadilan atas manfaat dari pengelolaan sumber daya alam selama ini. Tetapi ini sudah soal Indonesia di masa depan, posisinya di Asia dan dunia, mau sebagai bangsa petarung dalam tempurung atau sebagai petarung di Asia dan global. Karenanya mempertegas sumber daya alam adalah kunci paling penting, sangat penting dan utama. Kalau polisi dan tentara nggak bisa jaga itu sumber daya vital negara, pakai masyarakat lokal dan pemerintah daerah, gandeng BUMD dan swasta lokal untuk turut memperkuat BUMN atau Danantara. Kira-kira begitu gambaran di negara maju yang mengharuskan kesadaran semua elemen masyarakat, elemen negara untuk kompak dan saling bahu-membahu. Pertanyaan kemudian, apakah Presiden selaku pemimpin rakyat dengan Danantara bisa mengambil kendali atas sumber daya alam negara dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, atau justru sebaliknya? Semua tergantung pada kita, bukan saja Presiden, tapi juga pejabat, pengusaha, penegak hukum, dan politisi kita. Mau nggak? Kalau kita nggak memulainya sekarang, maka dipastikan kita akan semakin kehilangan kekuatan dan kepercayaan diri. Semua lini kehidupan akan terus terdampak dan kita dikenang di mata dunia sebagai bangsa lemah, bangsa pecundang, bangsa yang tidak punya prinsip hidup. Di saat yang sama, oligarki dan kapitalisme asing makin melebarkan sayapnya sesukanya, memonopoli dengan sadis sektor vital ekonomi dan memiliki kontrol penuh atas masyarakat dan bahkan negara. Indonesia bakal semakin tenggelam. Mungkin sebagian dari kita menganggap tabu membicarakan politik sumber daya alam, tapi negara-negara maju sudah mempraktekkan ilmu modern ini dengan penuh percaya diri lalu menciptakan teknologinya sendiri, dan kita masih sebagai konsumen sejati. Jadi dalam hal aksi bersih-bersih korupsi dan mafia oleh Kejaksaan Agung dan Presiden harus dipandang sebagai tindakan penyelamatan aset vital negara. Tantangannya tetap ada, itu konsekuensi yang harus dilalui dengan jalan apapun. Pejabat di seluruh lembaga negara dan Pertamina agar tidak main dua kaki, menguntungkan diri sendiri dan kelompok. Lalu K3S juga diharapkan agar tidak bertindak di luar batas. Tidak ada yang melarang investasi asing atau investasi lokal, sepanjang tanggung jawab dan terbuka kepada negara, kepada publik, serta mau mendorong terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu di negara-negara maju, pengelolaan sumber daya mineral baik energi, logam maupun non-logam tidak bisa dilakukan secara amatiran seperti di Indonesia. Mereka sadar betul bahwa logam dan energi adalah elan vital, aset strategis yang menentukan masa depan bangsa. Mereka tahu bagaimana mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional, bukan untuk keuntungan segelintir orang yang justru bisa menghancurkan negara. Politik sumber daya alam bukanlah hal yang tabu di negara maju. Pemerintah dan masyarakatnya sadar betapa pentingnya sumber daya fosil. Tanpa itu pengusaha tak bisa menikmati hotel ber-AC. Jika di Indonesia, pejabat mungkin harus naik kapal layar dari Jakarta ke Papua. Ini tuntutan zaman yang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat terbuka. Dan kita perlu naik level untuk setara dengan negara-negara maju. Ambil caranya tapi tidak dengan budayanya. Bukan maksud menggurui, tapi sekedar saling mengingatkan. Kita semua tahu bahwa dari transportasi, listrik hingga industri di laut, darat, dan udara, semuanya butuh logam dan energi. Mau bicara politik partai, kelompok, atau golongan, silakan. Tapi tanpa energi dan logam, teriakan-teriakan pun percuma karena tak ada pengeras suara. Politisi bisa jalan kaki dari Bogor ke Senayan kalau mobilnya kehabisan bensin.
Satu hal lagi, sejarah membuktikan ketika oligarki dan asing menguasai mayoritas sumber daya alam strategis suatu negara, maka maju mundurnya bangsa ada di tangan mereka. Dalam teori modern, sumber daya alam strategis punya peran kompleks dan vital, menciptakan ketahanan energi, menjadi bahan baku hilirisasi dan nilai tambah, sekaligus berfungsi sebagai cadangan energi dan alat kontrol pasar, geopolitik, serta keamanan nasional. Meski demikian, ancaman krisis cadangan fosil dan kerusakan lingkungan global menuntut adanya kebijakan jangka panjang untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Jadi, jika kita tidak pikirkan sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Generasi muda bakal menanggung krisis multidimensi yang sangat hebat.